Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami di acara Ngobrol Persib Bandung. Saya Tarsi. Saya Denny Ahmad Fajar. Ya, ini hari pertama di tahun 2021. Banyak hal yang kita perlu lihat kembali sejak awal Persib dan juga kemungkinan yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Nah, kan kita kembali dari awal tahun nih. Tahun kedua Robert Alber melatih Persib. Tahun pertama kan di luar ekspektasi ya, di luar empat besar. Ya. Padahal sebelumnya 2008 finish di empat besar. Tapi ada alasannya. Katanya karena tim yang dipakai Robert Albert di edisi pertamanya itu peninggalan Miljan Rejim Radovic. baru. Ya, peninggalan Miljan Radovic. Nah, yang paling heboh di awal musim sebenarnya sih bukan di tahun 2020, tapi di akhir 2019 Desember Haryono sudah tidak lagi diperpanjang kontraknya. Dan itu menimbulkan banyak pro dan kontra sih. Nah, kira-kira gimana Kang melihat momen itu? Setelah dia kan banyak sekali berkontribusi lah untuk Persib. Ya pelatih kayaknya punya otoritas sendiri dan juga punya mata batin sendirilah kepada pemainnya ya. Artinya mereka juga udah melihat, bukan mereka, si Robert ini melihat mana pemain yang udah tua, mana yang udah cocok dengan timnya. Nah, ketika itu harus ada pilihan untuk pelatih. Ya pilihannya pilihan pahit misalnya, walaupun meskipun melawan Bobotoh sudah dalam tanda kutip. Ya karena pelatih juga harus mempertanggungjawabkan kredibilitasnya sebagai pelatih. Artinya Bobotoh boleh punya keinginan dan mungkin juga Bobotoh juga sama-sama pelatih dan pelatih juga sama dengan Bobotoh tidak mau membawa Persib ke jurang yang kelam. Artinya dia harus membuat pilihan dan keputusan yang pahit walaupun dirasakan Bobotoh. Haryono memang mungkin pemain yang senior lah, lama di Persib, jalannya berapa tahun, tapi saya kira itu satu yang wajar di sebuah tim sepak bola. Ada banyak pemain bintang, pemain legendaris dan udah namanya melekat di satu klub. Terpaksa harus mengucapkan selamat tinggal ketika datang pelatih baru atau ya dengan keputusan baru dengan daya atau energi yang baru juga. Supaya Persib nggak monoton lah. Menurut saya ini harus disikapi secara positif. Haryono nggak ada di Persib tinggal bagaimana si Robert ini membuktikan keputusannya nggak salah gitu. Nah, keputusan itu kan agak sulit karena perombakan besar sebenarnya terjadi di awal musim. Selain Haryono, ada Ezekiel juga dilepas. Nah, Ezekiel kan kalau nggak salah 3 musim membela Persib. Musim terbaiknya itu tahun 2018, 13 gol dalam 1 musim. Kemudian Robert juga melepas Kevin Van Kippers-Louis. Itu yang dia rekrut di tengah musim. Selain itu juga Ahmad Jufrianto. Nah, ini kan di musim-musim sebelumnya mereka adalah pilar penting. Ya, kecuali mungkin Kevin Van Kippers-Louis ya, karena dia baru direkrut di tengah musim. Nah, ini sebuah keputusan berani atau seperti apa sih perombakan besar dengan membuang pemain-pemain yang penting di musim-musim sebelumnya? Mungkin juga keputusan yang berani ya. Ada pemain-pemain udah yang berjasa di musim-musim selanjutnya gitu di musim sebelumnya. Dan ya itu tadi, kalau menurut saya pelatih harus membuktikan bahwa keputusan dia itu bukan langkah yang salah gitu. Tinggal bagaimana kita melihat setelah pemain-pemain itu nggak ada, bagaimana Persib di bawah si Robert itu
prestasinya gimana. Dan menurut saya sayangnya gitu lebar teh ya kompetisi tidak berjalan. Jadi kita nggak bisa melihat secara utuh gitu. Meskipun dalam 3 pertandingan terakhir ya sudah agak terbukti juga. Agak apa? 3 pertandingan awal maksudnya sudah agak terbukti dengan lumayan kan? Lumayan. Tapi ya memang itu belum cukup untuk menilai keseluruhan keputusan itu kan. Ya itulah jangan terlalu ditangisi lah pemainnya, jangan terlalu ditangisi lah yang pergi itu. Kita harus apa mendukung yang ada lah. Dan juga mungkin mereka juga yang pergi juga belum membuktikan bahwa mereka juga lebih baik di sana kan, karena musimnya ini. Nah itu kan khusus untuk Juve itu kan selalu dikaitkan dengan Victor Igbonevo pada tahun 2018 ketika Victor Igbonevo didatangkan, dia pergi ke Malaysia. 2019 Igbonevo pergi, Juve kembali masuk lagi. Nah kemudian tahun 2020 dia mengundurkan diri. Karena Igbonevo masuk juga. Karena kebetulan nggak tahu apakah memang karena Igbonevo masuk, tapi momennya persis sama gitu. Nah, apakah memang ada pertimbangan khusus? Karena waktu itu kan sebenarnya agak mengkhawatirkan gitu. Kalau lihat dari umur backnya ya, Vardy, kemudian Fabiano Beltrame, lalu Victor sebenarnya lebih tua dari apa namanya Juve ya, secara usia ya. Kemudian juga ya paling Nick Kuipers lah yang lebih ada muda dengan back kirinya Adi Idrus. Nah kira-kira apa ya? Sebenarnya itu jadi apa sih yang dipertimbangkan ada pertanyaan kira-kira besar mungkin ya. Iya. Kenapa ketika dia datang dia nggak ada? Ketika dia nggak ada Juve ada gitu kan? Tidak bisa dipungkiri mungkin ada ketidakcocokan antara kedua pemain itu kalau dia bergabung di satu tim gitu. Kita karena punya jarak dari tim Persib sendiri nggak ada di situ, yang tahu mungkin Juve dan si Igbonevo dan juga pelatih mungkin. Kalau misalnya memang ada ketidakcocokan, ada masalah pribadi antara dua pemain itu, ya salah satu harus hengkang, gitu. Tapi misalnya kalau disatukan tapi juga nggak cocok, akan parah untuk Persib. Nah mungkin pelatih punya keinginan dan pilihan lain. Si Igbonevo lah yang dipertahankan. Mungkin juga karena pengalaman, walaupun usianya udah lebih tua, tapi juga fisiknya mungkin bisa diandalkan, bisa sejajar dengan Juve yang pergi, dan juga mungkin cocok untuk skema permainan dia. Nah itu kan salah satu tanda tanya kemudian. Kemudian justru apa ya? Robert Albert juga merombak gitu, ada merekrut pemain yang tidak populer, beberapa keputusan tidak populer, misalnya ketika mendatangkan Benny Octavianto dari Persiba Balikpapan yang dari divisi 2. Kemudian Zulham Zamrun kan udah pergi, datang lagi gitu ya. Cedera, kemudian ya sebenarnya belum kembali pada performa terbaik ketika juga dia main di PSM bersama Robert Albert. Kemudian juga mengganti pelatih kiper dari Gatot ke Pasos. Nah kemudian mendatangkan Teja Pakualam. Ini kan dari Sriwijaya, kemudian Semen Padang, dua tim yang terakhir yang dibela itu degradasi. Itu kan banyak orang melihat, nah, terutama Bobotoh melihat ini nggak populer dan apa nggak bakal membawa sial gitu untuk Persib ketika berani mendatangkan pemain-pemain itu gitu. Ya mungkin sekali lagi kalau misalnya itu bukan pilihan pelatih itu nggak akan selamanya cocok dengan keinginan supporter, dan supporter juga harus menggarisbawahi. Tapi memang Bobotoh juga harus
ada keinginan lah. Iya. Bobotoh juga melihat gitu mana-mana yang cocok untuk Persib, mana pemain yang bagus, mana pemain yang udah ya mungkin udah cedera, udah pengkor lah kayak baru kata Sunda mah, jadi artinya itu nggak cocok gitu. Artinya Bobotoh juga memang melihat kok ini ada apa misalnya yang tiba-tiba pemain yang namanya juga asing, nggak kedengaran, juga didatangkan dari klub-klub yang ternyata terpuruk. Nah, ini ada apa mungkin? Tinggal ya itu tadi, sayangnya kompetisi kita nggak mulus gitu. Kompetisi kita juga sakit, jadi nggak bisa mengukur juga, belum bisa menyalahkan si ini pelatih kita, nggak bisa disalahkan karena nggak bisa disalahkan, juga nggak bisa dibenarkan, maupun karena parameternya belum bisa dijadikan untuk menghakimi si pelatih, untuk menilai lah gitu. Saya tidak tahu kenapa misalnya tiba-tiba Gatot keluar gitu dari tim Persib. Padahal untuk masuk Persib tuh saya yakin semua mantan itu punya cita-cita yang sama untuk bisa masuk Persib. Entah mau menunjukkan bahwa mereka juga punya kualitas sebagai pelatih, atau ingin berbakti juga ke mantan klubnya, atau mungkin dalam tanda kutip ya karena di Persib juga uangnya lumayan juga untuk menjadi masuk tim Persib dibanding tim-tim yang lain gitu. Saya menduga begini kan, dulu kan ketika misalnya terakhir zaman Pak Jajang, para asisten itu sebagian besar juga PNS. Nah, apakah ketika kalau nggak salah itu di skuad Robert Albert, tim pelatih yang tahun 2019, mungkin Pak Gatot yang satu-satunya masih merangkap ya. Apakah ini tandanya Persib mau benar-benar menuju profesional, jadi satu orang memang fokus satu pekerjaan? Karena kebetulan juga kelihatannya Robert Albert itu berlaku sebagaimana aja setelah Pak Mukhtar mundur nih. Apa memang seperti itu atau ada kemungkinan lain gitu? Memang harus profesional ya. PNS juga kalau udah di Persib saya melihat malah mereka meninggalkan PNS-nya. Oh gitu. Bukan meninggal Persibnya. Mereka malah berkhianat kepada profesinya sebagai PNS gitu. Mereka meninggalkan PNS, terus bahkan para pembantunya juga, kalau dulu misalnya yang PNS meninggalkan PNS, semacam ada dispensasi lah. Mereka betah-betah di Persib dan bekerja seriusnya di Persib gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, dan jangan itu ukurannya. Tapi Pak Jajang dan kawan-kawan juara juga. Harus ya, itu ukurannya harus prestasi. Kualitas, harus kualitas. Mungkin ya nggak bisa dipungkiri lah, Kang Jajang juga ingin membawa teman-temannya lah, gerbongnya gitu. Kita tahu Anwar berapa tahun di situ. Paling lama Kang Anwar Sanusi itu. Sebelum Anwar renggangan. Gitu. Nah, itu alasannya ya. Nah sekarang sejalan dengan musim Kang, kemudian datang Wander Luiz, kemudian Castillion, dan sayangnya mereka baru musim pertama udah harus mengalami pengalaman pahit lah. Mereka lagi bagus-bagusnya. Si Castillion misal, Wander Luiz sempat datang sama temannya kan, Vinicius. Nah Viniciusnya dibuang. Nah Wander Luiz, meskipun sebenarnya Wander Luiz juga nggak kelihatan benar-benar bagus di pramusim. Kemudian juga dia Castillion, dia itu datang saat injury time. Banyak orang bilang, wah penyakit Persib datang lagi nih, kambuh lagi nih, injury time datangan pemain. Nah kemudian diulik lagi, ternyata Castillion sudah sebelum gabung Persib 4 bulan nggak main karena Liga Islandia sudah berakhir pada September. Waktu itu kita baru mulai liga kan awal Maret, tanggal 1 Maret. Nah banyak itu juga masih tetap berlawanan dengan bisa disebut awam lah, keputusan Robert Albert waktu itu. Nah di 3 pertandingan awal kan mereka berusaha untuk membuktikan itu, dan
sedikitnya terjawab ketika duet mereka Castillo hampir selalu berujung gol lah, di setiap pertandingan lawan Persela, kemudian lawan Arema. Lawan Arema juga itu sebuah prestasi karena Persib udah bertahun-tahun nggak bisa menang di Stadion Kanjuruhan. Nah kemudian lawan PSS Sleman ya di kalau Rupat ketinggalan, tapi akhirnya bisa membalikan situasi. Nah, apakah itu menggambarkan keyakinan Robert Abel gitu loh, waktu awal dia bilang sekarang tim udah bagus, saya merasa semua di lini seimbang waktu launching. Ya itu tadi lah kita bisa berharap banyak dan tidak bisa menyalahkan, jangan buru-buru menyalahkan lah karena ada orang-orang yang tidak disepakati bersama gitu. Dan ternyata di 3 pertandingan itu si Robert udah bisa membuktikan gitu, bisa memoles lah. Dan yang penting mah bisa memoles pemain, menyatukan pemain dan membentuk tim yang bagus. Kalau misalnya perjalanan nanti banyak terantuk dan tersandung banyak hal, ya itu ya dievaluasinya di situ. Jangan misalnya dia baru datang terus belum apa-apa udah direcoki, malah penyakit Persib sekarang. Penyakit bobotoh lah semua. Gitu. Belum apa-apa udah rame gitu kan ya. Ketika tim udah mau dibentuk, udah digoyang-goyang ya terpuruk lagi. Nah, ini kan saya justru teringat, nah ini pendukung Arsenal kayaknya. Masa-masa Arsenal Wenger kejayaannya itu kan pemain-pemain buangan semua kan, diambil, dipoles, jadi. Apakah sebenarnya kalau misalkan kita berandai-andai lah, kalau andai liga ini berjalan, keputusan dia awal-awal musim itu bisa seperti Arsenal Wenger ketika ngambil Patrick Vieira yang dibuang dari Inter kalau nggak salah, AC Milan, terus kemudian Omri yang dibuang dari Juventus, lalu Bergkamp juga dibuang dari Inter. Pemain buangan yang dia tampung, kemudian justru mereka inilah bisa membawa Persib juara. Meski Arsenal, Arsenal juara, Arsenal juara dan itu kan keputusan yang tidak populis gitu kan? Nah, apakah kalau Liga 1 ini berjalan, kira-kira Robert Abel bisa ke sana nggak sebenarnya? Harus itu, harus membuktikan yang pilihannya dan bisa memoles bahwa pemain yang dia bawa itu punya potensi gitu, potensi dan punya kemampuan untuk membuat Persib lebih baik. Ya seorang pelatih memang harus itu. Kuncinya harus bisa bahwa pemain yang di tim lain ternyata nggak bagus dibawa, dipoles. Kita menyatukan di situ. Ini kalau menurut saya karena melihat Wenger dan banyak pelatih bagus. Banyak pemain yang tidak bagus di satu pelatih malah jadi bintang gitu. Tetapi banyak juga pemain yang bintang dipegang sama pelatih, ternyata bintangnya malah buram gitu. Artinya di sini pelatih punya kunci utama untuk menyatukan tim, untuk membentuk dan membawa tim kemana gitu arahnya. Dan satu kompetisi memang saya sekali lagi tujuannya ya juara. Jangan kemana-mana gitu. Dan itu kan memang kalau kita lihat sejarah Robert Abel sih memang dia bagus sebenarnya bersama Arema satu musim pertama langsung juara. Terus pindah. Kemudian pindah ke PSM memang nggak juara, tetapi sampai pertandingan terakhir dia tetap bersaing dengan Persija, hanya selisih 1 poin tahun 2018 kalau nggak salah. Kemudian tahun 2019 juga mungkin di posisi 3 tahun 2018, kemudian 2019 runner up. Salah 2018 runner up, itu bersaing dengan Persija. Nah, harapan itu kan itu yang diinginkan oleh Persib. Kemudian merekrut Robert Abel, apalagi dia punya pengalaman di Asia Tenggara, misalnya di Korea, meskipun lagi timnas yang
muda ya, timnas muda juga pengalamannya di Malaysia dan lain-lain. Nah itu kira-kira ini kalau liga ini berjalan ya, seperti apa sih gambar permainan dia lah, tim yang dia bawa, apakah akan beda jauh dengan waktu musim pertamanya? Ya meskipun lagi-lagi agak susah menggambarnya karena kompetisinya nggak ada gitu ya. Tapi dalam bayangan Kang Daun seperti apa sebenarnya? Kalau melihat sudah cukup Pak winning 11-nya waktu 3 pertandingan itu? Belum sebenarnya. Belum untuk melihat apa kualitas sebuah tim dan seorang pelatih belum cukup untuk dilihat di 3 pertandingan awal. Iya. Tapi kalau melihat langkah Persib di 3 sudah menjanjikan lah. Sudah menjanjikan ada jalannya udah agak lurus gitu. Iya. Nggak terseok-seok gitu. Iya. Dan itu mungkin apa yang bisa diharapkan di si Robert. Iya. Dan ya itu sayangnya kompetisi nggak ada gitu. Kalau saya melihat sebenarnya si Robert ini adalah pelatih yang di Liga Indonesia memang masih punya daya tawar lah namanya. Jadi memang diincar, dan Persib memang kalau melihat pelatih atau pemain yang membawa tim juara memang suka kesengsem gitu. Cepat merekrut, dan itu harus ya apa ya? Kudu ngabuktikan lah. Sekarang lah saatnya gitu. Sekarang lah saatnya kalau misalnya mau memberikan yang terbaik, sekarang buktikan gitu. Nah Kang, ini kita beralih deh. Setelah kita beralih ke mulai setelah pandemi gitu ya. Nah pertama itu pemain Persib Wonder Luis kena corona ya. Nah itu kan di awal-awal seperti apa bayangan apa ya? Seandainya Kang Dav itu dalam posisi Wonder Luis saat itu kira-kira gimana? Karena itu baru awal, dan itu sudah di awal-awal kan sangat menakutkan ini virus corona. Seandainya di posisinya seperti apa waktu itu? Untuk kedepannya gitu? Bukan, untuk situasi saat itu. Karena dia harus dia kan harus isolasi 2 minggu. Tunda ke Brasil dan orang tuanya, dan itu ya, sangat menakutkan. Jadi kalau misalnya saya sebagai dia terus diponis kena, ya pasti secara psikis terguncang lah. Pasti itu pemain, dan sebagai seorang profesional mereka juga harus mengembalikan performanya yang terbaik, dan itu harus dijawab sama klub. Bagaimana klub memelihara pemain, dan saya kira klub sudah menunjukkan itikat baiknya kepada si pemain dalam kasus si Wonder Luis ini. Dengan terus mengecek dia, mengontrol. Dan pasti untuk secara fisik dia terguncang lah karena kena itu. Tapi apakah itu bikin dia betah kemudian? Dia melihat ternyata klub ini perlakuannya bagus untuk saya. Apakah itu kemudian bisa membuat dia oke lah, saya ngambil keputusan untuk bertahan di sini meskipun pengalaman pertamanya pahit sekali gitu. Karena dia kan kalau nggak salah itu masih sampai akhir 2021. Ya mungkin ya itulah ada tangan yang lebih untuk dari klub dan siapalah mungkin di situ untuk merangkul dia supaya lebih betah. Walaupun kondisinya seperti ini, dan mungkin juga dia berpikir mau pindah kemana juga karena COVID ada di mana-mana gitu. Nggak mungkin dia maksa atau berhenti kayak Liga Thailand, pokoknya di Asia Tenggara hanya Indonesia lah nggak ada liganya. Vietnam termasuk di tempat dia bermain dulu bahkan sudah berjalan waktu itu. Ya itu tadi saya nggak tahu gimana kondisinya tim. Tapi saya kira mungkin karena ada pangolo gitu, pangolo lebih gitu, nggak tahu dikasih apa gitu. Kalau anak kecil mungkin diberi permen yang lebih manis atau gimana untuk dia tuh. Dikasih 2 gitu. Iya 2 atau yang penting lah dompet penuh, nggak main dan sehat, bisa menjalani hidup lebih nyaman dan sehat gitu. Mungkin juga Wonder Luis berdoa menganggap sebagai pemain kompetisi nanti berjalan lagi gitu, walaupun nggak tahu kapan gitu. Tapi saya kira Persib
gitu Kak. Saya mah jadi apa menunjukkan itikat baik untuk supaya nggak hengkang gitu. Oke. Nah, kemudian kita ada lagi kan ke bulan Agustus ya kalau nggak salah pemain-pemain kumpul lagi. Pokoknya semua orang udah senang lah gitu kan, sudah senang. Pemain sudah kumpul lagi meskipun untuk media waktu itu agak kesulitan karena harus digilir untuk misalnya meliput. Tetapi ada kabar bagus ketika semua pemain dikumpul. Bahkan waktu itu pemain juga nambah, Persib menambah pemain dari diklat. Artinya kan semacam hidup kembali lah. Tapi ternyata kemudian nggak jadi. Tapi melihat pemain Persib waktu itu masih utuh, apa yang dalam penilaian Kang Dav ini yang dilakukan Persib waktu itu? Mungkin itulah apa Persib masih sebagai magnet yang punya daya tarik besar sebagai klub gitu untuk banyak pemain di Indonesia lah. Meskipun sempat ada ini ya, ada pro kontra soal gaji waktu itu kan di awal-awal. Sampai Robert Abel paling depan justru. Iya, soal gaji kan memang juga nggak hanya dialami Persib untuk yang pengurangan gaji kayak gitu kan. Tapi ya itu Persib masih klub-klub yang apa ya, yang klub gede, punya nama besar, punya pendukung banyak, dan itu untuk pemain sudah menjadi daya tarik tersendiri gitu, main di bawah tatapan puluhan mata penonton itu. Dan juga itulah Persib lah tim gede dan tanda kutip kaya lah untuk ukuran Indonesia. Saya dengar misalnya Persib nggak pernah telat bayar gaji pemain kayak gitu. Nah itu juga sulit didapat di klub-klub lain di Indonesia. Misalnya di klub-klub pesaing Persib. Jangan bicara di divisi yang di bawahnya ya. Bahkan Madura misalnya sudah berencana untuk membubarkan tim seperti itu misalnya. Itu kan padahal dia di tahun kemarin kan Madura tim yang jor-joran dan prestasinya juga lumayan ya. Lumayan, nggak bisa di pandang sebelah mata. Tapi kan manajemennya mungkin belum sematang Persib gitu. Dia Persib punya pengalaman banyak lah di banyak sisi gitu. Pokoknya Persib banyak daya tariknya lah untuk seorang pemain profesional. Oke kan, sekarang mungkin kita banyak kejadian juga di akhir-akhir tahun ini lah. Virus harapannya supaya liga yang tahun depan 2021 Februari berjalan, tapi tiba-tiba ada berita virus itu belum selesai di Indonesia. Malah sekarang datang varian baru ya. Iya, varian baru. Tetapi uniknya gini, varian baru itu datangnya dari Inggris gitu. Datangnya dari Inggris, tetapi kelihatannya Inggris tetap optimistis gitu dengan tetap liganya tetap berjalan. Nah, sementara Indonesia jangankan memulai gitu, untuk tanda-tandanya aja belum ada gitu sampai sekarang. Itu yang saya nggak ngerti ada apa gitu sampai apakah pemerintah itu memang memegang ketat protokol kesehatan sehingga sepak bola juga belum diizinkan, tapi dalam satu sisi kemarin pesta politik itu pilkada jalan, dan sekarang kayaknya dengan ada corona baru itu walaupun datangnya juga dari Inggris, kompetisi kita belum menunjukkan sinar terangnya gitu kan. Saya belum bisa memang melihat bahwa kompetisi akan digelar misalnya Februari seperti yang dijanjikan. Bulan apa kira-kira kalau gitu? Nggak tahu lah kita hanya bisa menunggu dalam kondisi kayak gini Bahkan iya sih. Persib juga latihannya kan sudah diundur lagi, harusnya tanggal 4 Januari diundur untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah itu meskipun ada desakan supaya liga ini berjalan, karena bagaimanapun kan kalau dihitung dari awal liga kemungkinan sponsor memang kalau
kalau di kontrak setahun biasanya memang sekitar tahun inilah atau Februari lah mungkin paling lambat, karena kalau hitung dari awal musimnya ya, awal musim Maret berarti Februari udah selesai dan itu kan bikin manajemen kelimpungan gimana meyakinkan sponsor kelimpungan. ini. Saya curiganya ada apa gitu dengan sepak bola Indonesia gitu, dengan Indonesia itu. Malah saya curiga karena di Indonesia aja Piala Dunia usia 20 sampai ditunda 2 tahun ke depan. Ya itu kan Piala Dunia sebenarnya ada dua kan yang digelar tahun ini sebenarnya, U20 sama U17. U17 itu di Amerika Selatan kalau nggak salah. Nasibnya gimana? Sama, ditunda 2023. Nah itu juga yang mau dibahas gitu. Akhirnya beberapa pemain misalnya Persib ada Beckham, Bayu Fikri itu sudah dipanggil diplot untuk untuk Piala Dunia, tapi yang sekarang ditunda ya harapan mereka tampil turnamen itu udah nggak ada lagi karena tahun 2023 kan udah 23 usianya mereka udah 23 atau 22 lebih dari 20 ya, tahun lah. Nah, apa namanya, meskipun pada media mereka mengatakan ya kecewa tapi harus tetap semangat, tapi kalau itu Kang Dah alami sekecewa apa itu kan? Berat kecewanya pasti, karena tampil di Piala Dunia walaupun usia 20 adalah sebuah pengalaman yang tidak akan terulang 2 kali gitu. Apalagi masih jarang ya di turnamen itu. Di pentas itu mereka akan bertemu dengan pemain-pemain calon bintang dunia. Iya, betul. Di situ. Nah, ketika mimpi itu udah dipupuk, udah disiram untuk diwujudkan, tiba-tiba ada bencana kayak gini, pandemi sekarang ini. Tentu untuk sebuah pemain ya sangat terpukul lah. Mereka kehilangan mimpi besarnya sebagai pemain sepak bola untuk tampil di pentas dunia yang akan ditonton dunia, dan kesempatan mereka menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dan ketika misalnya tampil di panggung Piala Dunia 20, dia juga punya peluang masa depan yang baik. Dilirik klub-klub, banyak klub kalau bisa tampil yang terbaik, dan setiap pemain muda kita pasti punya obsesi besar untuk bisa tampil di luar negeri. Minimal seperti dulu pemain-pemain Indonesia ketika bertemu Maradona di awal-awal sama juga di turnamen yang sama kalau nggak salah di Jepang kan. Setelah Maradona begitu terkenal, kan kita, ada wah ini saya pernah lawan ini nih. Paling ada kita punya pengalaman, dia punya cerita, lah, punya nostalgia gitulah. Dan itu yang kehilangan besar di situ ya. Itu juga ya. Pernah main lawan Maradona, pernah menjatuhkan Maradona misalnya itu, walaupun yang melejitnya cuma Maradona dan pemain kita nonton akhirnya gitu kan. Gitu. Yang paling kita ya itu pernah main bareng, pernah tukar jersey atau gimana lah. Ya itu pernik-pernik seperti itu juga menjadi catatan penting untuk pemain profesional sepak bola itu. Iya. Sebenarnya itu kelihatannya sih Robert Alba juga berusaha untuk menenangkan tetapi sekaligus memberikan harapan ketika dia bilang semoga FIFA mengubah standar umur gitu. Apakah itu hanya untuk menenangkan Beckham dan Bayu yang pada akhirnya akan tersingkir di Piala Dunia itu, atau memang yang mungkin memang betul-betul perlu dipertimbangkan oleh kita itu? Saya kira itu hanya upaya seorang orang tua lah. Pelatih kan orang tua pemain-pemain di tim ya. Robert ini juga tahu lah mereka pemain harus diupahan gitu. Artinya diobati sakit hatinya. Membesarkan hatinya, diupahan tuh ya dibesarkan hatinya. Jangan sampai benar-benar terpuruk, nanti juga imbasnya ke Persib. Tapi kalau misalnya saya pribadi, kalau usia 20 jangan sampai ada kompensasi. Ya nanti lah karena ditunda itu yang udah 23 main aja di usia 20. Saya kira itu di Liga Italia udah profesional banget mereka itu. Keputusan jangan sampai merombak kebijakan yang udah
jadi pegangan bersama lah dunia gitu. Kalau udah lewat 20 ya janganlah. Harus merelakan. Iya, harus merelakan. Ya itulah karena jadi kasihan juga kita hanya ikut berduka cita aja kepada pemain-pemain muda kita yang nggak bisa tampil di Piala Dunia 20 tahun ini. Karena tahun depan nggak bisa main. Tapi kan peluang cuma nggak di situ sebagai sepak bola, nggak cuma di usia 20. Kalau prestasinya baik bisa masuk timnas senior. Tapi kan Indonesia itu jarang masuk di Piala Dunia. Ya di sini juga tampil karena dia tuan rumah kan. Iya. Kalau misalnya lewat ajang seleksi atau kompetisi dari bawah, saya bukan merendahkan kualitas pemain kita. Saya juga punya cita-cita sebagai warga Indonesia, sebagai orang Indonesia bahwa tim kita tuh bisa bersaing dengan. Tapi kalau jalan kompetisi dari bawah, saya kira akan berat gitu. Sebenarnya ini kesempatan terbaik kita karena jatah tuan rumah itu. Saya juga ada mimpi yang sama. Timnas kita walaupun yang usia berapa harus tampil di pentas tertinggi sepak bola. Nah, kan ini masih berkaitan dengan virus sih. Indonesia kalau nggak salah itu sudah mulai melarang ya turis luar negeri untuk datang ke Indonesia. Ya. Waktunya 2 minggu. Seperti kita nggak tahu apakah itu setelah 2 minggu itu memang stop hanya 2 minggu itu atau nggak diperpanjang. Nah, dampaknya kan bisa juga ke pemain-pemain termasuk nggak bisa balik. Ya itu. Nggak bisa balik ya. Nah, kalau nggak bisa balik kan apa ya? Itu bisa jadi bikin PSSI berpikir lagi, ya udahlah tunda lagi sampai pemain-pemain asingnya bisa datang atau gimana sih sebenarnya? Tapi ya pemerintah juga punya strategi dan punya banyak orang-orang pinter Kalau saya lihat orang pinter, orang-orang bijak, orang-orang gimana yang mengurus itu. Saya kira 2 minggu cuma 2 minggu kan? Memang kalau misalnya COVID itu tambah parah bisa tambah. Tapi kan ada vaksin juga lagi diusahakan, terus banyak cara lah. Dan saya kira itu bukan satu-satunya cara untuk menahan virus masuk. Artinya ini bagus menahan warga asing, tapi saya kira nggak terlalu dipegang kuat gitu sama pemerintah. Gitu. Nanti juga pariwisata mengeluh lagi nanti. Teriak-teriak pariwisata, ya udah buka lagi dikit-dikit. Nah kayak gitu kan, pariwisata yang sekarang udah mulai cerah, ada lagi tutup lagi. Pariwisata terus ekonomi menjerit-jerit, ya pemerintah juga berpikir banyak ya. Nanti kan kalau 2 minggu itu kan berarti pertengahan Januari. Nah, 1 sampai 14. Artinya kalau memang rencana PSSI itu menggelar Februari itu cuma jarak 2 minggu. Apakah mungkin enggak? Kayaknya akan mundur lagi. Saya mundur lagi. Dan saya lihat itu sampai pertengahan tahun sekarang kompetisi kayaknya masih ada di alam mimpi gitu, kompetisi Liga Indonesia 1. Tapi kan udah sebenarnya sibuknya udah berkurang. Piala Dunia kan diundur. Artinya stadion misalnya kayak di Bandung kan Jalak dipakai. Akhirnya sekarang ya Persib udah susah-susah itu lagi lah untuk minimal untuk tahun ini tahun 2021 bisa dipakai. Di tempat-tempat lain juga begitu, klub lain kan. Selain itu juga kesibukan PSSI juga berkurang kan karena masih ada 2 tahun untuk menyiapkan tim untuk Piala Dunia atau menyiapkan segalanya di Indonesia lah. Lalu tim-tim juga tidak akan kehilangan banyak pemain karena tampil di Piala Dunia pemain atau seperti apa sih kalau misal harus menunggu 2000 di pertengahan, apakah memang mungkin atau sebenarnya Maret juga bisa seperti mulai musim lalu? Curiganya nggak dipersiapkan untuk deket-deket ini curiganya saya gitu. Ya sekarang mah tinggal menunggu COVID dulu lah. COVID dulu benar-benar bebas COVID, baru kita berharap kompetisi dan PSSI bekerja gitu. Kalau melihat sekarang kayaknya PSSI juga malah
ada ada alasan untuk tidak menggulirkan cepat-cepat kompetisi. Kan riskan juga mereka bisa menggelar pertandingan. Ya kompleks lah. Apa di negara kita tuh izin juga jadi satu hal yang nampaknya bukan bagian dari kompetisi gitu. Kompetisi jalan, izin di bagian mana yang harus diurus juga gitu. Gitu. Artinya saya kira belum saya pribadi lah melihatnya belum akan bergulir dalam sebulan 2 bulan ke depan. Nah, skuad Persib gimana? Saya tidak tahu lah. Saya tidak tahu bagaimana mengurusnya gitu. Dan skuad Persib dan skuad yang lain-lain gitu. Iya. Kalau Madura bahkan mengancam sebenarnya. Karena kan udahlah kami bubar, pemain mulai Januari tidak punya hak gaji. Ya itu urusan klub kayaknya. PSSI nggak ngurus kayaknya. PT Liga sudah ya terus PT Liga bilang kan ya itu memang sulit tapi kita nggak bisa ikut campur. Ya iya. Apakah Persib juga seperti itu misalnya? Mungkin bukan membubarkan tim ya, mungkin ada yang harus dirampingkan lagi atau ini COVID ini ada penyakit yang dirasakan semua gitu, nggak cuma dirasakan Persib gitu. Kita bicara Persib juga nggak bisa kita Persib memelihara ngobrol tapi dia berkompetisi sendirian. Nggak bisa dia. Kalau misalnya klub-klub lainnya juga nggak punya tenaga untuk berkompetisi, nggak punya biaya dan misalnya seperti Madura yang mau itu, ya semakin kompleks berarti. Kompleks lah. Kayaknya tahun-tahun ini 2020 sama 2021 itu ya bersiap-siaplah untuk tidak ada kompetisi sepak bola. Seburuk itu. Kalau menurut saya bersiaplah. Kalau misalnya terjadi di pertengahan tahun atau kapan bergulir ya alhamdulillah gitu. Ya. Tapi kalau melihat seperti ini ada pemerintah masih sibuk menangani COVID yang belum selesai. Polisinya jadi satgas. Ya iyalah. Razia. Konsentrasi kita kayaknya masih terfokus untuk membahas pandemi ini. Dan sepak bola mungkin hanya titik kecil yang lepas dari perhatian gitu. Gitu. Itu catatan saya tentang kompetisi kita dan Persib tahun 2020 dan bayangan kedepannya. Bukan saya pesimistis tapi ya catatan ke belakang itu. Tapi kan Indonesia sebenarnya juga sebenarnya ada 2 tim yang tampil di AFC gitu. AFC kalau nggak salah mulai April ada Persija sama Bali United. Kalau kadang nggak ada kompetisinya, mereka bisa tampil di AFC nggak sih sebenarnya? Nah mungkin yang itu dia juga bisa berlatih sendiri, bisa berlatih uji tanding atau gimana gitu kan? Kalau yang untuk yang lain-lain memaksakan kompetisi ya PSSI-nya sama PT Liganya nggak berjalan ya nggak bisa. Cuma mungkin yang untuk Persija sama Bali itu nggak akan maksimal juga. Nggak bakal maksimal juga. Di itu karena dia persiapannya nggak ada, pemainnya nggak berlatih, duit yang jadi suluhnya nggak menyala itu. Tapi sebenarnya Persib juga sempat berharap, meskipun juga akhirnya realistis, sempat berharap bisa tampil di AFC karena dalam tanda kutip juara sementara ya setelah 3 besar itu setelah 3 pertandingan hasil sempurna itu kan klub pembimbing klub semen. Yang kapan? Yang sekarang nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak memaksakan cuma 3 pertandingan dengan klasemen main di tingkat Temaci lah. Itu berarti cuma membesarkan hati pemain lagi. Iya. Itu cuma angan-angan yang nggak bisa cuma klasemen nggak kompeten. Klub-klub yang lain juga protes Janganlah Persib jangan berhenti di situ lah. Harus juara dulu lewat kompetisi lah. Baru itu fair. Lebih elegan. Itu Mang Tarsi. Oh iya.
mungkin ini yang terakhir kan. Segala hal yang buruk segala ya yang terjadi lah di 2020 ini semoga nggak akan lagi terjadi di 2021. Amin. Tapi amin. Apa harapan khusus Kang Daf ini baik untuk untuk Indonesia juga untuk Persib misalnya di tahun yang baru ini? Ya itulah, Pak Gebluk harus selesai dulu kan. Ya, pandeminya harus hengkang dulu dari tanah air dan juga dunia, dan kita bisa menjalani hidup secara normal. Sepak bola, PSSI bekerja secara normal, negara secara normal, kita juga menjalani rutinitas secara normal, pemain juga bisa berlatih secara normal semua. Kalau Pak Gebluk udah mati, dan itu harapan semua. Mudah-mudahan dengan pandemi yang mati semua bisa berjalan lancar, dan kita kapanpun misalnya bulan depan atau bulan selanjutnya, kita berdoa mudah-mudahan itu kuncinya lah, kita normal dulu kehidupan ini. Amin. Nah, Tribuners, banyak yang kita harapkan ya, terutama di tahun yang baru ini pandemi, kemudian menyaksikan Liga Indonesia, harapan Bobo terhadap Persib, termasuk untuk melihat hasil perjudian Robert Albert Merbaktil di awal musim, itu memang belum terpenuhi di tahun 2000 ini. Nah, kita berharap kita bisa melihat hasilnya, entah semoga dalam waktu dekat di tahun yang baru ini untuk melihat Liga bergulir kembali, Kang ya. Ya. Dan melihat untuk Boboto melihat Persib mulai ke lapangan lagi, dan ya tapi terutama kita berharap semoga pandemi ini berlalu dan semoga vaksin yang kita sudah dapatkan dan akan dibagikan benar-benar ampuh untuk membebaskan kita dari penyakit yang mewabah di dunia ini. Nah, itu dia Tribuners, selamat tahun baru, semoga semua cita-cita kita semua di tahun yang baru ini akan tercapai. Sehat selalu dan jaga kesehatan. Nah, video ini bisa disaksikan juga di YouTube kami, kemudian di Facebook, juga di Instagram. Selamat sore, selamat tahun baru 2021.